kenapa saya harus meninggalkan mereka. Karena hati saya sakit. Tapi saya juga sadar kalau saya juga menyayangi mereka. Amira, apa kabar? Iya, dokter. Duduk. Udah lama gak ketemu? Iya. Gimana kabar kamu? Saya ngerasa lagi nggak baik-baik aja sekarang, dokter. Coba ceritakan sama saya, kenapa saat ini kamu jadi merasa nggak baik-baik aja? Saya sudah menikah lagi, dokter. Oh ya? Ya ampun, saya seneng banget mendengarnya Amira. Selamat ya untuk pernikahan kamu. Terus udah berapa lama? Sudah jalan 2 bulan. Dan saya ngerasa ada yang salah dengan pernikahan saya. Sejujurnya, saya tuh seneng banget mendengar semua berita ini dari kamu. Tapi salahnya di mana? Kamu nggak bahagia sama pernikahan kamu? Jadi gini, dokter. Saya sama Mas Biro dijodohkan oleh ibu mertua saya, Ibu Ratna. Ibu Ratna Hadikusuma? Iya, betul. Ya ampun, Amira. Ternyata jodoh itu emang nggak bisa ditebak ya. Saya tahu kamu memang deket banget kan sama Ibu Ratna waktu sama-sama tinggal di sini. Gak nyangka sekarang kalian berdua jadi menantu dan mertua. Terus? Di awal pernikahan kami, semua berjalan kurang lancar. Karena saat itu saya baru mengetahui kalau ternyata Mas Biru masih mencintai perempuan lain. Tapi berjalannya waktu, Mas Biru sudah mencoba untuk membuka hatinya untuk saya. Dan alhamdulillah, sekarang Mas Biru sudah mencintai saya. Keluarga kecil kami, keluarga yang bahagia. Dan saya sangat bersyukur mempunyai ibu mertua yang baik dan suami yang baik. Sejujurnya saya senang banget mendengar semua cerita ini dari kamu. Tapi salahnya di mana? Bukankah saat ini seharusnya kamu lagi bahagia? Harusnya saya bahagia, dokter. Tapi semuanya berubah ketika saya mengetahui kalau Mas Biru Mas Biru terlibat dalam kecelakaan yang menimpa almarhum suami pertama saya dan anak saya, dokter. Mobil Mas Biru hampir menabrak mobil almarhum suami pertama saya. Dan almarhum suami saya banting setir dan terjadilah kecelakaan itu. Mas Biru sempat turun dari mobilnya. Lalu dia menghampiri mobil almarhum suami saya. Di situ dia melihat ada anak saya, Nada kritis. Nada butuh pertolongan. Tapi Mas Biru lebih memilih untuk pergi menyelamatkan temannya. Dan memang saat itu temannya sedang kritis karena dia ada luka tusuk dan harus dibawa ke rumah sakit.
Mas Biru nggak ngebantuin anak saya. Dia pergi gitu aja. Dan akhirnya anak saya meninggal karena terlambat diselamatkan. Amira tahu kalau Biru itu terlibat dalam kecelakaan dari mana? Mas Biru bilang sama saya sendiri. Dan belum lama Mas Biru baru tahu kalau ternyata Nada itu adalah anak kandung saya. Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu tahu itu dari Biru? Saya marah. Hati saya hancur, dokter. Saya kembali teringat kejadian 3 tahun lalu. Kecelakaan Nahas itu. Saya benci Mas Biru. Tapi saya juga mencintai dia, dokter. Dan hati saya semakin sakit ketika saya mengetahui kalau ibu mertua saya sudah tahu dari awal, dan dia justru sengaja menjodohkan saya dengan Mas Biru supaya Mas Biru bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Saya hancur, dokter. Kenapa orang-orang yang saya sayangi, saya cintai, mereka berbohong ke saya? Saya sudah tinggalkan rumah. Saya tinggalkan mereka. Tapi mereka tetap baik kepada saya. Bahkan Mas Biru pun. Mas Biru terus-menerus datang kepada saya dan minta maaf sama saya. Mereka begitu sabar menghadapi saya, dokter. Tapi sekarang saya marah sama diri saya sendiri. Karena saya nggak bisa hilangkan rasa kecewa saya ke mereka. Karena ketika saya mencoba untuk memaafkan mereka, ingatan itu kembali lagi. Makanya saya tidak bisa memaafkan mereka. Dan rasa sakit itu muncul lagi, dokter. Dan saya sekarang bingung. Apa saya terlalu berlebihan? Apa mungkin saya orang jahat karena saya tidak bisa memaafkan orang baik seperti mereka? Amira, orang yang pernah memiliki trauma di masa lalu memang memiliki sedikit perbedaan dalam menyikapi setiap masalah. Namun bukan berarti kamu jahat atau berlebihan. Gini ya, selama 3 tahun, kamu itu sudah berjuang. Kamu berjuang untuk berdamai dengan keadaan di mana saat itu kamu dihadapkan dengan sebuah kecelakaan dan kamu harus kehilangan anak dan suami kamu. Dan itu adalah kehilangan yang sangat besar. Jadi ketika Biru dan juga Ibu Ratna menceritakan kembali tentang kecelakaan yang menimpa Nada, maka semua kenangan buruk itu kembali muncul ke permukaan dan sehingga secara otomatis kamu ke-trigger. Karena kecelakaan itu pernah membuat hidup kamu hancur, Amira.
Itu memang berat, Amira. Saya paham. Saya harus gimana, dokter? Apa saya harus meninggalkan mereka? Karena hati saya sakit. Tapi saya juga sadar kalau saya juga menyayangi mereka. Tapi kalau sama mereka pun hati saya sesak, dokter. Saya harus gimana? Berdamai dengan masa lalu itu memang gak mudah. Gak gampang. Itu semua butuh waktu yang panjang dan juga proses. Gak ada yang instan. Dan kamu juga perlu bantuan medis. Salah satunya seperti ini, obat antidepresan. Ini bisa mengurangi rasa sakit dari trauma yang kamu rasakan saat ini. Silakan. Bismillah. Bismillah. Coba sekarang, kamu mencoba untuk pejamkan mata kamu pelan-pelan. Ya. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Amira, sekarang coba kamu bayangkan kalau saat ini kamu sedang menggenggam erat-erat sebuah tali tambang pada sebuah kapal yang akan pergi. Dan kamu berusaha sekuat tenaga menarik tali itu karena kamu tidak ingin kapal itu pergi. Sekarang apa yang kamu rasakan sama tangan kamu, Amira? Pasti berat. Dan tangan saya sakit. Kenapa? Karena kapal itu lebih kuat. Dan kamu yakin bisa menghentikan kapal itu? Gak bisa. Lalu sekarang apa yang harus kamu lakukan supaya tangan kamu gak sakit? Dan supaya kamu tidak jatuh ke dalam laut yang dalam karena kamu berusaha untuk tetap menarik tali itu. Melepaskan talinya. Betul. Betul. Lepaskan talinya, Amira. Karena tali itu umpama rasa amarah dan juga luka batin yang kamu miliki saat ini. Oh, itu artinya saya harus melepaskan amarah dan luka itu, dokter. Kalau itu bisa membuat kamu jadi lebih bahagia, kenapa enggak? Karena yang paling penting saat ini kamu harus fokus dan kamu harus memikirkan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan. Ya, gimana Dennis? Halo Mas Lam. Mas, posisi saya sekarang masih mengikuti Amira. Dan dia lagi ada di rumah sakit jiwa Selaras. Mau apa dia di sana? Dia sendiri? Atau suaminya ikut di sana? Posisi dia sekarang sendiri. Tapi tadi dia datang ke sini, itu diantar suaminya. Habis itu suaminya pergi. Sepertinya, Mas, Amira ke sini itu untuk konsultasi dengan dokter Sarita. Oke. Dennis, ingat.
harus hati-hati. Jangan gegabah. Itu rumah sakit. Pasti banyak CCTV. Siap, baik Mas. Setelah kamu berhasil menangkap Amira, bawa dia ke tempat yang sudah saya tentukan. Begitu Amira di sana, saya akan langsung datang. Oke, baik Mas. Ma. Mama. Aduh, mau pipis. Kamu siapa? Aku Akana, Om. Kok kamu bisa di sini? Kamu sama siapa? Sama Mama. Mama mana sih, Om? Aku mau pipis. Dari tadi aku cari Mama. Gak ada, gak ketemu. Anak ini cari mamanya. Apa mungkin anak ini anaknya Mbak Ferni? Mama kamu namanya Ferni bukan? Iya, Om. Mana Mama, Om? Om tahu Mama aku. Mama kamu temennya Om. Tapi sekarang Om sama Mama kamu itu lagi meeting di dalam. Kamu ikut ke dalam aja yuk, ketemu sama Mama. Yuk. Gak mau, aku mau pipis. Udah nggak tahan. Kalau jalan, kan ngompol. Ya udah Om temenin antar ke toilet. Mau? No, aku nggak mau diantar orang nggak kenal. Terus gimana ya? Aduh, terus gimana dong? Pokoknya aku gak mau diantar sama Om. Aduh, mau pengen pipis. Iya. Om coba panggilin Mama ya. Tunggu di sini ya, sebentar ya. Iya. Mbak Ferni, tolong kirimkan rincian budget yang tadi Mbak Ferni bikin. Saya akan analisa dan evaluasi, ya. Oh ya, oke, baik, siap, Pak. Maaf lah, Mak. Oh ya, Mbak Ferni. Ya? Tadi pas di depan ruang meeting, itu ada anak kecil cari-cari Mbak Ferni. Katanya pengen buang air kecil. Tadi saya pengen antar ke toilet, tapi tetap manggil-manggil Mbak Ferni. Astaga, maaf Pak, itu tadi saya bawa Arkana anak saya ke sini. Sebentar ya Pak, sebentar aja. Oh ya, nggak apa-apa, silakan.